Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan ensiklopedia salat jilid yang ketiga. Di poin yang ke-11 kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang tata cara memandikan jenazah. Di antara tata cara memandikan jenazah, jenazahnya diletakkan di atas tempat pemandian, dimasukkan dalam sebuah ruangan yang tertutup dari pandangan orang, atau ada satu tempat yang terbuka lalu ditutupi dengan kain-kain. Kemudian proses memandikan itu hanya dihadiri oleh orang yang punya kepentingan, seperti orang yang langsung terlibat dalam pemandian ataupun yang membantunya. Kemudian dilenturkan ruas sendi tulangnya, meskipun ini harusnya dilakukan sejak apa? Sejak pertama kali dia meninggal. Selanjutnya auratnya ditutup dengan kain. Kemudian pakaiannya ditanggalkan. Setelah auratnya ditutup, potong kukunya, cukur kumisnya, adapun cabut bulu ketiak dan mencukur bulu kemaluan, maka ini tidak ada sunnahnya. Kemudian didudukkan badannya, meskipun tidak sampai begitu duduk, melainkan hanya sebatas membungkuk, lalu dipijat secara perlahan di bagian perutnya supaya keluar kotoran dari duburnya. Orang yang memandikan jenazah pakai sarung tangan, apakah sarung tangan kain, karet, atau lainnya. Kemudian dia ceboki jenazah, ya, basuh kemaluannya, tuangkan air dari bawah sarungnya, ya, dan seterusnya. Yang terpenting tidak melihat auratnya, tidak melihat auratnya. Kemudian jenazahnya diwudukan, seperti kita kalau memwudukan orang yang sedang sakit. Sekarang kita lanjutkan. Poin berikutnya adalah yu'ta bis-sidri fayughsalu ra'suhu bi raghwatis sidr. Yabda'u bi syaqqi ra'sihi. Yabda'u bi syaqqi ra'sihi al-ayman thumma al-aysar, dan seterusnya. Untuk menghemat waktu, kita dengar membacakan Indonesia, yang lain menyimak, kalau bisa menyimak kitab Arabnya. Silakan. K. Mengambil daun widara, lalu membasuh kepala jenazah dengan busa yang keluar dari daun widara, dimulai dengan bagian kepala yang kanan, kemudian bagian yang kiri. Hal tersebut dilakukan dengan cara melumatkan dan meremas-remas daun widara tersebut hingga berbusa. Lalu membasuh kepala dan jenggot jenazah. Itu dilakukan sebanyak 3 kali. Karena ketika mandi junub, Nabi memulainya dengan membasuh kepalanya setelah selesai berwudu. Ya. Begini teman-teman. Boleh juga air itu dibuat dengan 3 ember. Ember pertama isinya adalah air yang ada sabunnya atau yang ada sidernya. Sider itu apa tadi? Bidara. Kemudian air biasa. Terus yang ketiga air pakai kapur barus. Nanti dimandikannya dengan menggunakan air 3 ini tadi. Jadi pemandiannya sebanyak 3 kali. Adapun menggunakan selang langsung dikucurkan, maka ini tidak bisa dikendalikan, airnya boros, ya, dan susah untuk menjalankan sunnah adanya kapur, adanya sider, adanya sabun, begitu. Makanya lebih tepat adalah ditampung. Adapun pakai selang langsung dimandikan ke badan, maka ini kurang baik. Apalagi melihat banyaknya air yang nanti akan terbuang-buang. Tadi ada
yang belum dibaca, catatan kaki saat ada poin tentang endapan bidara. Coba dibaca catatan kakinya. Para ulama berbeda pendapat apakah memandikan jenazah dengan air dan daun bidara itu berlaku pada setiap kali memandikannya. Ibnul Mulkin berkata, maksudnya begini, ikhtilaf al-ulama hal yughsalu al-mayyit bil ma'i wa sidr fi kulli ghuslah. Ya, apakah mayit itu dimandikan dengan menggunakan air yang dicampur bidara di semua cuciannya? Jadi sehingga seolah-olah bila disediakan 3 ember, 3-3-nya itu mengandung bidara semuakah? Atau salah satunya saja, itu yang dimaksud. Terus Ibnul Mulkin berkata, sabda beliau, dengan air dan daun bidara, lafaz ini kadang-kadang disalahpahami bahwa air yang dicampur dengan daun bidara boleh untuk bersuci selain dari air mutlak. Namun sebenarnya hal itu bukanlah pernyataan yang cenderung dipahami dengan mencampurkan daun bidara ke dalam air ketika bersuci, tetapi ia dipahami dengan mempergunakan keduanya ketika memandikan tanpa mencampurkannya, dan salah satunya mengikuti yang lainnya, sehingga hilanglah dugaan yang salah mengenai bolehnya hal tersebut. Lanjut. Maksud dari pendapat ini adalah bahwa memandikan jenazah pertama kali dimulai dengan air dan daun bidara agar menjadi bersih. Kemudian dengan air jernih pada kali yang kedua. Namun sebagian ulama berkata, dan ini dianggap satu kali mandian. Ya, ini yang tadi saya sempat singgung. Ada 3 ember. Ember pertama ada bidaranya dan ember kedua hanya air saja. Jadi kalau ada yang bertanya, apakah sebenarnya bidara itu dipakai di semua ember atau tidak? Jawabannya ada ikhtilaf ulama. Ada yang mengatakan semua ember kasih bidara, dan ada yang mengatakan ember yang pertama dikasih bidara, ember berikutnya adalah air biasa. Dan yang baru saja kita baca adalah kata penulis, ya, bahwa ember yang pertama itu yang dikasih sidr atau bidara supaya badannya menjadi bersih. Adapun air yang berikutnya adalah air murni. Terus Ibnul Mulkin dan Ibnu Hajar menyebutkan bahwa pendapat yang paling sahih menurut ulama mazhab Syafi'i adalah bahwa basuhan daun bidara tidak dihitung sebagai bagian dari bilangan mandi. Namun yang dianggap adalah basuhan dari air jernih setelah menghilangkan basuhan daun bidara dengan air jernih sebanyak 3 kali. Imam Ibnul Qudamah berkata, yang wajib dalam memandikan jenazah hanyalah sebanyak 1 kali, karena dia adalah basuhan wajib, hingga tiada najis yang mengenainya. Dan itu dihitung 1 kali, seperti hanya mandi jenabah dan mandi dari haid. Namun demikian, disunahkan memandikannya sebanyak 3 kali dengan menggunakan air dan daun bidara. Dan pada bilangan yang ketiga, pada air tersebut dicampur semacam kapur barus agar menguatkan, mendinginkan, dan mengharumkannya. Dan jika orang yang memandikan memandang perlu untuk menambah lebih dari 3 kali karena dirasa belum bersih, bila hanya dengan 3 kali atau karena bilasan lainnya, maka dia memandikannya sebanyak 5 kali atau 7 kali, dan dia tidak mengakhirinya kecuali pada bilangan ganjil. Namun jika belum bersih juga dengan 7 kali mandian, maka yang lebih utama mandikannya adalah hingga bersih. Berdasarkan sabda Nabi SAW, mandikan dia sebanyak 3 kali atau 5 kali atau 7 kali atau lebih banyak dari itu jika kalian pandang perlu. Ya, catat disikat situ. Jika lebih dari 3 kali, maka yang lebih utama adalah bilangannya ganjil. Bila lebih dari 3 kali, maka yang lebih utama bilangannya ganjil.
Karena Allah Subhanahu wa taala ganjil dan Allah menyenangi yang ganjil. Innallaha witrun yuhibbul witr. Lanjut. Masih catatan kaki ya? Iya. Maka demikian halnya dengan memandikan lebih dari 7 kali. Imam bin Baz berkata, dengan air dan daun bidara pada semua mandian, dan memandikan dengan daun bidara itu hukumnya sunnah. Namun jika sulit mendapatkannya, maka diperbolehkan memandikan jenazah dengan tumbuhan usnan atau sabun. Akan tetapi yang disunahkan adalah dengan daun bidara bila memang mudah mendapatkannya. Ya. Ini sangat penting untuk dicatat di bagian akhir. Wal ghuslu bisadri sunnatun. Dan memandikan jenazah dengan menggunakan daun bidara itu sunnah. Wa illam yatayassar fala ba's. Ai yughsala bi usnanin au sabun. Seandainya bidara itu susah untuk didapat, maka boleh diganti dengan usnan. Usnan ini kalau di dalam pengertiannya yang sering disebutkan adalah sejenis rumput-rumputan di tanah Arab yang itu kalau dikacak nanti dia bisa menghasilkan busa. Nah, apa di sini ada atau enggak? Saya enggak tahu. Ada enggak di sini rumput-rumputan yang kalau dicampur dengan air dia jadi kayak sabun? Ada. Kalau ketemu ya mungkin itulah namanya usnan. Kalau tidak ada juga, maka ya sabun. Pakai sabun. Jika tidak bisa pakai daun bidara. Nah, tapi kalau seandainya bidara itu mudah untuk didapatkan, maka yang sunnah adalah pakai bidara. Baik, kita lanjut ke kembali kepada poin yang terakhir tadi dibaca, yang catatan besar. L. Membandingkan jenazah dimulai dari anggota tubuh bagian kanan. Ini bersabda Rasulullah SAW, ibda'na bimaya minha. Mulailah dengan anggota tubuh yang kanan. Memandikan jenazah dimulai dengan membasuh tangan kanannya. Selanjutnya permukaan leher, bagian dada dan yang kanan, pinggang, paha, betis dan telapak kakinya. Sehingga pembasuhan dimulai dari bahu kanan hingga ujung telapak kaki kanannya. Jenazah digosok dengan sarung tangan sambil menuangkan air serta memasukkan tangannya dari bawah kain penutup aurat jenazah. Air siraman yang digunakan di sini adalah air yang dicampur dengan daun bidara dan endapan daun bidara. Selanjutnya memiringkan jenazah ke sisi kirinya, lalu membasuh punggungnya yang sebelah kanan dan bagian sekitarnya, serta anggota tubuh mana saja yang belum dibasuhnya pada sisi ini. Lantas membalikkan jenazah ke posisi semula, lalu membasuh tangan kirinya, permukaan lehernya, dadanya yang sebelah kiri, pinggangnya, pahanya, betisnya, dan telapak kakinya, sehingga basuhan itu dimulai dari bahu kirinya hingga ujung telapak kaki kirinya. Jenazah digosok dengan sarung tangan sambil menyiramkan air serta memasukkan tangan dari bawah kain penutup jenazah. Dan siraman tersebut dengan menggunakan air yang dicampur daun bidara sebagaimana telah disebutkan di atas. Kemudian memiringkannya ke sisi kanan, lalu membasuh punggungnya yang sebelah kiri dan bagian sekitarnya, serta anggota mana saja yang belum dibasuhnya pada sisi ini. Setelah itu, menyiramkan air secara merata ke seluruh tubuhnya. Hal ini diulangi sebanyak 3 kali, atau 5 kali, atau 7 kali, atau lebih dari itu, berdasarkan pertimbangan yang dianggap cukup oleh orang yang memandikannya. Namun, jika ada kotoran keluar dari perutnya, maka harus mengulangi mencebokinya, mewudukan dan memandikannya.
Wudu tak perlu diulang kecuali jika ada sesuatu yang keluar. Ya, situ dulu. Setelah menyiapkan air, ada air dengan daun bidara, ada air bersih murni, dan ada air yang pakai kapur atau kapur barus. Maka mulai kita memandikan jenazah ini dimulai dari bagian kanan. Kalau mau wudukannya sudah lewat ya di pertemuan sebelumnya. Kita mulai dengan mencucikan tangan kanannya, kemudian lengan atas kanannya, kemudian punggung kanannya, kemudian bagian badan kanannya, dada kanannya, kemudian ke bawah bagian paha kanannya, kaki kanannya sampai ke bawah. Terus ada bagian yang tidak kena. Bagian apa? Punggung. Maka dia dibalik sedikit supaya punggungnya terlihat, jadi bisa dicuci bagian belakangnya. Bisa dipahami? Ada ini ya. Saya juga lupa, nggak mikir mau boneka-boneka. Ini bisa jadi orang deh. Anggap aja jadi orang. Ini kepalanya, di sini ada tangan kanan. Nah, dia kan pertama berbaring hadap atas dulu kan. Nah, ini cucikan dulu kepala kanannya, kuping kanannya, leher kanannya, pundak kanan, dada kanan, kemudian ke bagian kanan, paha kanan, tangan kanan, sampai kaki kanan. Apa yang tidak kena? Punggung kanan. Maka dia dimiringkan ke kiri supaya bisa menjangkau punggung kanan. Dicucikan juga bagian kanan. Ingat, tangan tetap pakai apa? Sarung tangan. Dan yang digosok badannya ini menggunakan kain-kainnya itu. Ya. Terutama di bagian-bagian kemaluan. Tidak boleh disentuh langsung dengan tangan. Setelah itu bagian kirinya dicucikan lagi, kepala kiri, kuping kiri, leher kiri, pundak kiri, dada kiri, kemudian paha kiri, betis kiri, lutut kiri, kaki kiri. Apa yang tidak terjangkau? Punggung. Maka dimiringkan ke kanan supaya terjangkau punggung kiri, lalu dicuci punggung bagian kiri, bagian-bagian belakangnya. Lanjut. Namun jika ada kotoran keluar dari perutnya, maka harus mengulangi mencebukinya, mewudukan dan memandikannya. Wudu tak perlu diulang kecuali jika ada sesuatu yang keluar. Tetapi jika kotoran itu keluar terus-menerus, maka tempat keluarnya ditutup kapas dengan kuat, lalu dia mengulangi dalam mewudukan dan memandikannya, dan mencampur airnya dengan tumbuhan kapur, diakhiri siraman agar dapat menguatkan, mengharumkan dan mendinginkan jenazah. Ya. Harusnya kan di awal jenazah itu sebelum mulai dimandikan dia didudukkan setengah. Lalu dia apa kan? Ditekan perutnya supaya apa? Keluar kotorannya. Bisa jadi ada yang mungkin karena tidak enak ya, takut, khawatir sesuatu, lalu memencetnya itu tidak betul-betul pencet, hanya diusap-usap. Jadi setelah hampir selesai pemandian, ya ternyata keluar lagi kotorannya. Kalau keluar kotorannya lagi, maka ya diulang lagi pembasuhannya, mau tidak mau. Ya itulah tadi kenapa menekan perutnya harusnya dilakukan sedari awal dan ditekan. Ya, meskipun juga tidak ditekan kuat-kuat. Yang penting diusahakan untuk mengeluarkan kotoran-kotoran tersisa. Saya sudah sempat sebutkan di pertemuan sebelumnya, khawatirnya ini sudah selesai mandikan, diangkut, ditaruh di kafan, sudah capek-capek dibungkus, sudah diikat rapi-rapi, keluar lagi kotorannya. Begitu. Jadi ini juga butuh keahlian dan pengetahuan serta pengalaman orang yang memandikan.
Jangan orang baru pertama kali mandikan sendirian memandikan jenazah. Orang yang belum pengalaman jangan jangan sok pintar untuk ngurusi jenazah dimandikan sendiri. Kalau dia baru pertama kali mengikuti memandikan jenazah, maka dia harus didampingi oleh orang yang pengalaman. Ya. Tapi kan sudah training, Ustaz. Training itu kan kau trainingnya pakai training manusia-manusia biasa. Disuruh pura-pura jadi mayat. Ya tidak? Ada nggak training jenazah mandinya betulan mayat betulan? Mayat betulan dijadikan training kan tidak ada. Pelatihan jenazah itu selalu manusia yang pura-pura gitu kan. Dijadikan sebagai mayit. Ya, disuruh dipencet perutnya dia malah ketawa-ketawa. Begitu. Jadi kalau baru training belum ketemu mayat asli, maka jangan sini saya aja. Saya sudah mencoba, saya sudah ikut kajiannya. Ya, harus didampingi oleh orang yang betul-betul pengalaman. Supaya apa? Supaya tidak salah-salah. Ya, beda antara training dengan kenyataan. Nah, kemudian nanti tadi disebutkan wala yu'addu wudu illa idza kharaja syai'. Ya, tidak perlu diulangi lagi wudunya kecuali kalau keluar lagi kotorannya. Ya, dan ini mengulang lagi dari awal lagi repot. Begitu. Kemudian kalau seandainya sudah diusahakan, saya sudah pencet ini perutnya, tapi kotorannya tidak berhenti keluar, dia keluar terus, maka dikatakan tadi disumbat tempat keluarnya dengan menggunakan kapas. Ya, kemudian diulangi lagi wudu dan mandinya, lalu nanti di bagian akhir dicuci dengan menggunakan air kapur atau kapur barus yang sudah ditumbuk dan dicampur dengan air supaya jenazahnya kuat, tidak cepat. Kuat di sini bukan kuat apa ya? Jenazah ini lebih tahan. Lebih apa? Tahan. Apalagi kalau misalnya dimandikan malam tapi mau dikuburnya besok jam 10. Kalau dimandikan dengan menggunakan kapur barus, maka ini lebih menguatkan badannya supaya ya tetap utuh gitu. Dan juga itu akan mendinginkan badannya serta mewangikannya. Lanjut, apa dalilnya? Hal ini berdasarkan hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iksilnaha salasan aw khamsan aw sab'an aw aktsara min dzalik in ra'aytunna dzalik bima'in wasidrin." Qalat qultu witran? Qala na'am wa ja'alna fil akhirah kafuran aw say'an min kafurin. Mandikan dia sebanyak 3 kali atau 5 kali atau 7 kali atau lebih banyak dari itu. Jika kalian memandangnya perlu dengan air dan daun bidara. Ummu Atiyah berkata, aku bertanya, dalam bilangan ganjil? Beliau menjawab, ya, dan campurkanlah airnya dengan tumbuhan kapur barus atau sedikit darinya di akhir siraman. Ya. Tadi dicatatkan ya, ada isyarat di situ tentang ganjil dan tadi sudah kita catat. Lanjut. Lalu mengurai rambut jenazah. Bila ia memiliki rambut, lalu menyisirkannya. Rambut jenazah perempuan dikepang menjadi 3, 2 kepangnya, bagian atas dan ubun-ubunnya, lalu meletakkannya di belakang, sebagaimana telah dijelaskan pada hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Penulis pernah mendengar guru kami, Imam Abdul Aziz bin Baz berkata, dan rambutnya dikepang menjadi 3 termasuk jenazah laki-laki, lalu diletakkan di belakangnya. Setelah selesai memandikan jenazah, lalu dia dikeringkan dengan handuk. Kemudian handuk yang agak sedikit basah ini diletakkan di atas handuk lainnya yang sudah basah yang menutup aurat. Lalu handuk yang basah itu ditarik dari bawah. Dengan demikian
jenazah siap untuk dikafani. Ya. Kalau memandikan jenazah ini sudah selesai, maka jenazahnya dikasih handuk. Dikasih handuk. Dan handuk ini kalau sudah basah, maka dia ditutupi dulu dengan kain di atasnya. Ini jenazah tadi kan? Ini kain basah-basahnya yang pertama. Ya kan? Kemudian dia mulai dihandukkan sambil ditarik sedikit-sedikit. Jadi ada kain yang kering. Setelah ini basah, handuknya sudah basah, datang kain yang kering, maka yang basah ditarik. Ini kain yang penutup mandi, ini handuknya. Sisalah yang kering. Iya tanda. Kalau teman-teman kayak bingung gitu, saya juga bingung. Apakah saya bingung juga atau gimana? Hah? Oke ya. Jangan seperti ini. Ini kain basah. Ya, dihandukkan, angkat sudah, terbuka semua. Baru dibuka lagi, baru kain kering, terbuka aurat. Ya, itu dilakukan di sebagian orang-orang yang rukun kematiannya Pak RT yang mungkin mereka tidak ngerti, tidak ngaji. Ya, yang benar tarik dari bawah, tutupi dulu dengan kain yang kering, baru ditarik lagi, ya. Baru kemudian dibungkus, diangkat ke tempat mengafani. Misalnya ini kain kafannya sudah disiapkan ada 3, anggaplah itu 3, diangkat, nah siaplah nanti dia dikafani. Cara ngafaninya nanti tinggal begini. Ini bagusnya 3 sekali ya. Kafani kiri dulu, berkanan, sudah terbungkus, baru nanti kain kering tadi ditarik. Ya, tapi ini kan tadi tidak cukup ya, tidak cukup. Kalau harusnya kan cukup, begitu. Entah ini kainnya kekecilan atau badannya kebesaran. Ada lagi orang pesan, Ustadz, ada dulu kain ihramnya waktu dia haji, bisakah dipakai ini? Nah ini nanti bahasanya datang tersendiri. Lanjut. Janin yang gugur dalam usia 4 bulan atau lebih tetap dimandikan dan disolati. Ini berdasarkan hadis Al-Mughirah bin Syu'bah yang diriwayatkan secara marfu'. Wasiqtu yusalla alaihi wa yud'a liwalidayhi bil maghfirah war rahmah. Dan janin yang gugur tetap disolati dan kedua orang tuanya didoakan semoga mendapatkan ampunan dan rahmat. Dia dikafankan dan dikubur di pemakaman kaum muslimin, juga diberi nama dan diakikahkan. Karena pada usia tersebut roh telah ditiupkan padanya sehingga sudah menjadi manusia. Ini sudah pernah kita bahas beberapa bulan lalu di sini. Bahkan sudah pernah ada kuis juga. Coba bedakan antara darah yang gugur dan darah itu masih dianggap istihadah dengan darah yang dianggap nifas pada bulan berapa. Sudah pernah dibahas ya? Itu tidak? Harusnya sudah. Dan di sini disebutkan kalau janin itu gugur di atas 4 bulan karena sudah 4 bulan. 4 bulan kali 30 berapa?
120 hari, ya kan? Dan fasenya itu kan 40 40 40. 40 40 40 120 120 bagi 30 4 bulan. Dan setelah fase 120 malaikat meniupkan roh, dan berarti janin ini sudah jadi manusia. Sudah jadi manusia. Maka kalau dia gugur di atas 4 bulan, maka dia disolatkan, kalau mau ya dia juga dimandikan. Kemudian dia diberi nama. Di sini dikatakan diakikohkan. Wallahu alam, sebatas yang saya tahu tidak diakikohkan kalau dia gugur. Iya, di bagian belakang tadi apa? Akikoh. Diakikohkan. Akikoh itu bagi yang hidup. Adapun dia keluar dari lewat kemaluan atau lewat perut ibunya dalam keadaan sudah wafat, berarti itu tidak hidup. Kalau tidak hidup maka tidak ada akikohnya. Ya. Nah, selanjutnya yang ke-12. Disunahkan mandi setelah memandikan jenazah. Hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man ghassalal mayyita falyaghtasil wa man hamalahu falyatawaddo." Barang siapa memandikan seorang jenazah, maka hendaklah dia mandi, dan barang siapa membawanya atau memanggulnya, maka hendaklah dia berwudu. Ya. Apa hukumnya mandi setelah memandikan jenazah? Hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Begitu juga berwudu bagi orang yang tadi memanggulnya. Berdasarkan hadis yang baru saja dibaca, man ghasala mayyita falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Lanjut. Di dalam lafaz Ibnu Majah disebutkan, man ghassala mayyitan falyaghtasil. Barang siapa memandikan jenazah, maka hendaklah dia mandi. Hukum dasar di balik perintah ini adalah wajib, tetapi hukum wajib tersebut berubah menjadi sunnah karena penjelasan hadis-hadis lainnya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Laisa 'alaikum fi ghusli mayyitikum guslun idza ghasaltumuhu fa inna mayyitakum laisa binajasin fa khasbuhukum an tagsilu aydiyakum." Kalian tidak diwajibkan mandi dikarenakan memandikan jenazah bila kalian telah memandikannya. Karena orang yang mati di antara kalian itu bukanlah najis, sehingga cukuplah kalian membasuh tangan-tangan kalian saja. Juga ucapan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kami pernah memandikan jenazah, maka di antara kami ada yang mandi dan ada yang tidak mandi. Dengan demikian semua hadis dapat diamalkan dengan memahami bahwa mandi dikarenakan memandikan jenazah hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Syekh Ibnu Azil bin Baz menjelaskan, sebagian ulama berkata hikmah di balik hal tersebut wallahu a'lam adalah untuk memulihkan akibat keletihan yang dialami oleh orang yang memandikan jenazah, dikarenakan menyaksikannya, mengingat kematian dan apa yang ada setelahnya, dan sekiranya inilah maksud yang sesuai. Wallahu a'lam. Untuk mengafani mayit mungkin kita tunda pada pertemuan setelahnya saja. Kita ulang lagi dari awal nomor 11 ini. Cara memandikan jenazah. Jenazahnya ditutup dari pandangan orang. Yang masuk ke bilik pemandian hanya orang yang berkepentingan. Saya pernah kasih tanbih pada pertemuan yang sebelumnya, jangan sampai ada masuk di situ orang-orang yang cuma nonton. Apa yang dikhawatirkan? Kelihatan aurat. Ada lagi yang dilakukan orang sebagian di zaman sekarang apa? Bikin video, bikin live. Padahal saat memandikan itu sangat-sangat
tidak bisa kita jaga 100% kita tidak lihat aurat. Ya. Yang memandikan dengan pengalaman saja, jam terbang tinggi, atau bahkan memang petugas memandikan jenazah itu saja kadang-kadang tidak bisa. Ada kalanya tidak bisa menjaga untuk aurat itu tidak sengaja tidak tersingkap. Karena keterbatasan kain kadang-kadang tertarik, lalu kelihatan sedikit di bagian bokongnya. Lalu kalau ada orang bikin live, ya, misalnya mamanya di situ masukin, "Nana, bapakmu Nana, coba lihat nak," dibikin video-video, kemudian kelihatan aurat. Maka jangan ada yang masuk kecuali orang yang berkepentingan saja, dan memvideokan itu tidak ada pentingnya sama sekali. Begitu juga melenturkan ruas persendian tulang, kemudian auratnya ditutupi dengan menggunakan kain, kemudian pakaiannya dilucut atau digunting atau dilepas, dan saat melepasnya harus ditutupi dengan kain yang tadi sudah dipasang. Potong kukunya, cukur kumisnya, bulu ketiak dan bulu kemaluan dibiarkan saja. Dudukan setengah, lalu pijat perutnya, keluarkan kotorannya, cuci sekitaran kemaluannya, kemudian pakai sarung tangan plastik atau sarung tangan karet, kemudian ceboki dulu. Setelah itu wudukan dia seperti orang sholat, kemudian mulai cuci anggota badannya yang kanan, mulai dari kepala kanan terus ke bawah sampai kaki kanan dengan menggunakan air daun bidara. Kemudian miringkan sedikit ke kiri supaya bisa menjangkau punggung kanan. Lakukan yang sama di bagian kiri, cuci dengan menggunakan daun bidara, mulai dari bagian kepala kiri terus sampai ke kaki kiri. Miringkan sedikit ke kanan supaya bisa menjangkau punggung kiri. Daun bidara bila mudah didapat maka lebih baik pakai daun bidara. Kalau tidak ada daun bidara bisa menggunakan sabun. Kalau di negeri Arab ada juga rumput-rumputan namanya usnan. Usnan ini bisa dipakai untuk menghasilkan sabun. Nah, setelah itu dicuci sebanyak 3 kali, maksudnya dibilas 3 kali, dan di bagian akhir supaya badannya kuat, kulitnya kuat, tidak mudah rusak, kemudian harum dan juga dingin, dikasih apa? Kapur barus. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir tadi disebutkan janin yang gugur di usia 4 bulan ke atas juga tetap dimandikan dan disolatkan. Sedangkan orang yang memandikan maka dia disunnahkan saja untuk mandi, tidak wajib. Dan yang menggotong jenazahnya disunnahkan untuk wudu, dan ini juga tidak wajib. Wallahu a'lam bishawab. Anda baru hijrah dan bingung belajar Islam dari mana? Yuk ikut MIA. Mufid Islamic Academy atau MIA adalah sebuah program pembelajaran Islam melalui pembahasan kitab-kitab para ulama yang dibahas secara terstruktur dan berjenjang. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut MIA, belajar agama jadi lebih menyenangkan dan bersumber dari kitab para ulama. Ingin belajar agama secara bertahap? Yuk ikut MIA, belajar secara runut dari kitab-kitab ulama. Ada pertanyaan? Tadi kan sudah disebutkan sunat-sunat setelah memandikan jenazah sama memanggul jenazah. Maka itu boleh dilakukan setelah penguburan jenazah atau langsung setelah memandikan. Oh, setelah memandikan mungkin tidak sempat juga karena itu kan rumahnya orang. Ada orang memandikan jenazah, tapi karena itu memandikan jenazahnya di rumahnya orang, dia tidak enak juga numpang mandi di rumahnya orang. Jadi pulang dari kuburan baru mandi, bolehkah? Boleh. Masih ada pertanyaan? Satu lagi? Tidak ada.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.